yakin kalian semuanya dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap bersemangat meskipun harus belajar di rumah. Anak-anak, pada saat ini kita akan mempelajari materi kita di tema 4, subtema ketiga, pembelajaran 1, yang mana di dalam materi ini kita akan mempelajari 3 muatan materi. Materi yang pertama adalah dari muatan bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari teks eksplanasi, yang saya yakin anak-anak semuanya masih ingat karena sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, muatan pelajaran IPS. Kita akan mempelajari tentang peranan Indonesia di mata dunia, khususnya di wilayah Asia Tenggara, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, muatan IPA. Di sini kita akan mempelajari tentang tata kerja atau alur bagaimana panel surya digunakan sebagai energi alternatif. Anak-anakku yang hebat, nah, sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yang pertama adalah menganalisis bahasa baku yang terdapat di dalam teks eksplanasi yang akan kita baca pada pembelajaran kali ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyajikan informasi terkait dengan teks eksplanasi. Ada informasi penting apa saja akan kita sajikan di sana. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan atau menuliskan peranan bagi Indonesia di Asia Tenggara, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tujuan yang keempat, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menuliskan bagaimana tata kerja panel surya sebagai energi alternatif. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu bermuatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Anak-anakku yang hebat, silakan anak-anak membaca terlebih dahulu teks eksplanasi yang ada di buku kalian pada halaman 98-99. Di sana ada sebuah bacaan yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, anak-anak silakan pelajari dulu, silakan dibaca dengan seksama tentang teks eksplanasi tersebut. Nah, sudah selesai kan membacanya? Saya yakin anak-anak semuanya bisa memahami apa yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang anak-anak setelah membaca teks eksplanasi tadi, sekarang anak-anak silakan menuliskan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Silakan masukkan di dalam diagram sebagaimana contoh di samping Pak Yufi ini, yang mana ini diagramnya sudah ada di buku siswa kalian semuanya. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, ini kita memasuki materi yang kedua, yang bermuatan IPS. Tadi Pak Yufi di awal sudah sampaikan bahwa kita akan mempelajari peranan Indonesia di negara-negara Asia Tenggara, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku, salah satu peranan yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah pada tahun 2012 melalui Universitas Indonesia mengadakan seminar terkait dengan tenaga surya, yaitu seminar yang bertajuk Solar Energy for Our Future yang dilaksanakan di Universitas Indonesia, diikuti oleh perwakilan dari negara-negara di Asia Tenggara. Tentunya masih banyak lagi peranan Indonesia di bidang ilmu pengetahuan teknologi bagi negara-negara di Asia Tenggara. Tentunya masih banyak lagi peranan yang bisa dilakukan oleh Indonesia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi negara-negara di Asia Tenggara. Sekarang
Anak-anak silakan mencari dari sumber informasi mana saja, baik di buku maupun media internet terkait peranan Indonesia di bidang ilmu pengetahuan teknologi untuk kawasan Asia Tenggara. Jika sudah mengumpulkan informasi, anak-anak silakan menuliskan informasi tersebut di dalam diagram yang tersedia di buku siswa kalian pada halaman 100. Nah, nanti semuanya akan bisa melihat bagaimana pentingnya peranan Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kawasan Asia Tenggara. Bisa ya? Anak-anakku, di awal tadi Pak Yuki sudah menyampaikan salah satu muatan materi kita adalah ilmu pengetahuan alam, khususnya berkaitan dengan tenaga surya sebagai energi alternatif. Tahukah kalian apa itu energi alternatif? Ada yang tahu? Energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari alam dan bukan merupakan bahan bakar fosil. Tentunya masih banyak ada di sekitar kita. Contoh dari energi alternatif di sekitar kita adalah cahaya matahari, angin, air, dan lain sebagainya. Yang mana energi alternatif ini punya beberapa sifat, antara lain aman, bersih, tanpa polusi, dan jumlahnya tidak terbatas. Itu semuanya ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku, sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa salah satu energi alternatif adalah tenaga surya atau yang bersumber dari cahaya matahari. Untuk mengenal dan mengetahui lebih jelas tentang panel surya atau energi alternatif yang menggunakan tenaga surya, anak-anak silakan perhatikan gambar berikut ini. Silakan diamati. Gambar ini juga ada di buku kalian. Bagaimana? Sudah dipelajari alurnya anak-anak? Nah, dari gambar tadi maupun teks yang sudah kita pelajari, anak-anak silakan menuliskan alur atau prinsip kerja dari panel surya atau juga yang kita bisa sebut energi alternatif menggunakan tenaga surya atau cahaya matahari. Bagaimana? Anak-anak sudah mengetahui lebih jelas tentang energi alternatif tenaga surya? Saya yakin sudah. Sekarang untuk lebih kita memahami bagaimana fungsi atau alur panel surya, kita akan melakukan percobaan. Anak-anak, Pak Yuki berikan tugas untuk membuat percobaan sederhana yang bisa membuktikan adanya panel surya atau cahaya matahari sebagai energi alternatif. Apa saja yang perlu disiapkan? Perhatikan baik-baik. Silakan siapkan alat dan bahan berikut ini. Yang pertama, gentang. Kemudian kabel. Kemudian penjepit buaya, lampu LED, lempengan seng, dan lempengan tembaga. Nah, ada yang kesulitan untuk menemukan lempengan tembaga maupun seng. Jangan khawatir, kalian bisa mengganti lempengan seng maupun tembaga dengan uang logam dan juga paku. Nah, ingat ya, uang logam dan paku bisa mengganti bahan lempengan seng dan lempengan tembaga. Jika sudah menyediakan bahan-bahan yang tadi disebutkan oleh Pak Yuki, anak-anak bisa memulai percobaan dengan mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang ada di buku siswa kalian. Sudah tahu kan? Selamat mencoba. Pak Yuki tunggu hasilnya. Dan anak-anak, jangan lupa anak-anak dokumentasikan percobaannya. Kemudian jika sudah, anak-anak jangan lupa mendokumentasikan dalam bentuk video dan kirimkan melalui Google Classroom sehingga nanti Pak Yuki bisa melihat
bagaimana kalian melakukan percobaan itu. Ya, bisa kan anak-anak? Baiklah anak-anak, kita sudah selesai pada pembelajaran pertama di subtema 3 tema 4 ini. Pesan Pak Yufi, kita sebagai bagian dari negara Indonesia harus menjaga dan melestarikan segala potensi alam yang ada di Indonesia. Karena apa? Bagian daripada potensi alam ini bisa menjadi sumber energi alternatif. Untuk itu, anak-anak semuanya harus menjaganya. Untuk siapa? Untuk masa depan bangsa Indonesia. Itu saja pesan Pak Yufi. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Anak-anakku, selamat belajar dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.